Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di Semansi Channel atau SMA N1 Singorojo. Oke, good day everyone. How are you my students? Ya, semoga semuanya dalam kondisi sehat. Nah, ketemu lagi di playlist atau materi pembelajaran bahasa Inggris. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang text recount. Nah, namun sebelum belajar jangan lupa ya untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa nanti like dan share materinya untuk teman-teman kalian. Oke, mari kita mulai. Oke, pengertian dari text recount. Text recount adalah teks yang menceritakan tentang pengalaman atau kejadian yang dialami seseorang di masa lalu atau di masa lampau. Jadi text recount ini nanti akan isinya tentang pengalaman atau kejadian di masa lalu. Kejadian tersebut diceritakan secara berurutan atau secara kronologis. Bisa dipahami ya. Kita lanjut. Tujuan dari text recount, ya, our social function or purpose of the text is to tell the readers what happened in the past through a sequence of events. Ya, lihat ini yang merah ini. Jadi tujuan komunikatif dari text recount adalah menceritakan pengalaman atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Ya, caranya secara kronologis atau ada urutan-urutannya. Nah, ini namanya text recount. Jadi kejadian pengalaman kita atau hal-hal yang sudah kita lakukan di masa lampau diceritakan. Nah, bentuknya text recount. Kita lanjutkan. Ya. Generic structure. Ya, general structure of recount text atau susunan isi dari text recount ini ada 3. Yang pertama adalah orientations, kedua events, dan reorientations. Oke, yang pertama, apa itu orientation atau isinya orientation? Ini adalah mengenalkan tokoh, waktu, dan tempat. Jadi kalau paragraf pertama katakanlah isinya nanti orientation, ini isinya apa? Ya, tokohnya, characters, ya. Siapa pelaku dari cerita atau pengalaman itu. Kemudian time atau waktu, kapan kejadian atau pengalaman terjadi, dan place atau tempatnya. Nah, kalau sudah disampaikan baru kita ke kejadian-kejadiannya. Ya, berbagai kejadian yang diceritakan secara berurutan ya. Jadi nanti ada kegiatan 1, 2, 3 secara kronologis begitu. Kegiatan kita itu apa saja? Kita ceritakan satu-satu. Mama ke Jogja. Ya, mama pertama ke Candi Borobudur dulu, kemudian ke Pantai Parangtritis, ketiga nanti ke Malioboro begitu. Nah, yang terakhir penutupnya adalah reorientations. Apa itu? Ini adalah akhir sebuah cerita. Isinya berupa kesan, bisa juga komentar dari penulis terhadap isi cerita atau pengalaman tersebut. Ciri kebahasan dari teks recount itu apa saja? Ini ada 5. Yang pertama adalah past tense atau menggunakan kata kerja berbentuk lampau atau past tense, atau biasanya dalam bentuk verb 2 ya. Contoh, we went, I saw, we visited, dan seterusnya. Nah, cirinya salah satunya adalah past tense. Yang kedua adalah action verbs. Apa itu action verbs? Ya, ini menggunakan kata kerja aksi atau tindakan. Contohnya run, talk, read, swim, dan seterusnya. Jadi kegiatan kita ini biasanya di bagian kedua ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita diceritakan. Yang ketiga adalah adverbs. Apa itu? Yaitu menggunakan kata keterangan. Ya, contohnya last summer ya, keterangan waktu. Yesterday ya, keterangan waktu lampau. Happily, beautifully ya, ini keterangan bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan itu. Yang keempat adalah adjectives. Ya, ini menggunakan kata sifat. Contohnya huge, great,
bad, expensive, cheap, dan seterusnya. Yang kelima, conjunction dan chronological connectors, yakni menggunakan kata hubung seperti then, before, and after, dan sebagainya. Jadi dalam menceritakan kegiatannya itu menggunakan kata penghubung ini. Contoh dari text recon. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Mama ini orientationnya. Ya, orientation itu apa? Nanti bisa dilihat video atau bagian sebelumnya, yaitu isinya mengenalkan tokohnya, waktunya, tempatnya. Contoh, Jane thought that she had already prepared everything for her dinner party last night. Ya, tokohnya siapa? Jane di sini jelas. Ya, kemudian waktunya kapan? Last night. Ya, ini sudah diceritakan di sini. Ya, for her dinner party. Ya, cuman ini belum ada tempatnya di mana ya, tapi sudah diceritakan siapa pelakunya, waktunya kapan. Dan berikutnya bagian kedua, she had sent invitation to her boss and all the people at the office. Nah, ini mungkin bisa dikatakan kejadian pertama atau kegiatan pertama ya, mengirim undangan bosnya dan ke orang-orang di kantor. She looked through several cookbooks and found some very interesting recipes. Nah, ini kedua. She had even gone all the way downtown to buy fruit, vegetables, and cheese which she needed for her dinner. Nah, ini udah kegiatan lagi. Dan berikutnya, however, as soon as Jane's doorbell rang, ya ini sudah kegiatan utamanya, and her guest arrived, tamu-tamunya sudah sampai, she realized that she had forgotten to turn the oven on. Ya, ini ada rangkaian kejadiannya ya. Jadi dia lupa untuk menyalakan ovennya. Bagian terakhir yaitu reorientation. Contoh, jadi reorientation itu apa? Tadi yaitu komentar atau perasaan atau kesan dari penulis. Jane felt foolish. Ya, ini Jane yang menulis. Dia merasa sangat bodoh ya. Kenapa? She couldn't believe what she had done. She thought she ini she ya. She thought she had all prepared for her dinner party, but she had forgotten to do the most important thing. Ya, tuh. Ini perasaan dia atau kesan dia. Nah, ini saya kira sudah cukup jelas ya. Ini penjelasan singkat tentang text recon. Oke, terima kasih. Itu penjelasannya untuk text recon. Silahkan dipelajari. Kalau ada penugasan silahkan kalian baca atau Anda baca di link di bagian deskripsi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dan keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.